Saya mendengarkan apa yang kamu rasakan. Bisa ceritakan lebih lanjut? Dalam proses konseling, kemampuan konselor dalam merespons konseli sangat menentukan keberhasilan sesi. Selain mendengarkan secara empatik, konselor juga perlu menggunakan respon yang lebih aktif dan terarah. Respon inilah yang disebut sebagai respon tindakan. Respon tindakan adalah bentuk respon konselor yang memberikan pengaruh langsung pada konseli. Jika respon mendengarkan membantu konseli mengekspresikan diri, maka respon tindakan membantu konselor menggali data, mengarahkan, dan mendorong perubahan, terutama pada konseli yang pasif. Menurut Cormier 1985, respon tindakan terbagi menjadi 4 jenis utama. Mari kita bahas satu persatu. Respon probe digunakan untuk menggali informasi dari konseli. Bentuknya dapat berupa pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka menggunakan kata seperti apa, bagaimana, kapan, dan siapa. Pertanyaan ini memungkinkan konseli menjelaskan perasaan dan pengalamannya secara lebih mendalam. Berikut adalah contoh pertanyaan terbuka. Apa yang Anda rasakan ketika mengalami hal tersebut? Sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk memastikan fakta tertentu. Jawaban biasanya singkat dan terbatas. Berikut adalah contoh pertanyaan tertutup. Apakah itu masalah yang paling mengganggu Anda? Yang kedua adalah konfrontasi. Konfrontasi adalah respon konselor untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perasaan, pikiran, ucapan, dan perilaku konseli. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membantu konseli menyadari pola yang tidak selaras. Berikut contohnya. Namun saya tetap bahagia kok. Anda mengatakan merasa bahagia. Namun, suara Anda menunjukkan perasaan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah saat konselor membantu konseli menemukan makna tersembunyi di balik ceritanya. Konselor menghubungkan berbagai pengalaman konseli untuk membentuk pemahaman baru. Interpretasi harus disampaikan secara tentatif, seperti dengan kalimat, mungkinkah, atau saya menduga. Tujuannya adalah memunculkan wawasan, bukan memaksakan kesimpulan. Berikut contohnya. Mungkinkah Anda sering membatalkan rencana karena merasa tidak pantas mendapatkan kesenangan? Yang terakhir adalah pemberian informasi. Pemberian informasi adalah respon ketika konselor memberikan fakta, pengetahuan, atau pilihan yang objektif kepada konseli. Respon ini membantu mengurangi kebingungan dan meluruskan kesalahpahaman. Berikut contohnya. Saya takut dianggap lemah. Sebenarnya, mencari bantuan itu bukan suatu kelemahan. Respon tindakan membuat konselor lebih aktif dan terarah dalam sesi konseling, sehingga konseli mampu memahami dirinya dan bergerak ke perubahan yang positif.